Youth of Indonesia kali ini datang ke ibu kota Sulawesi Utara, yaitu Manado, yang memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Mau tahu serunya seperti apa? Kita lihat serunya Manado dan juga Sulawesi Utara. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Youth of Indonesia Podcast. Dan sebelumnya ada rekan-rekan saya juga. Dan kali ini saya Theo Tomo. Kalau kemarin saya ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sekarang saya ada di Utara juga. Tapi kali ini ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Dan bersama saya di sebelah kiri kanan saya, di kiri kanan saya ada Mas Eldi Bisma Putra Mahendra. Ini dia adalah Kepala Seksi Pengawasan Jaringan. Dan di kiri saya ada Bapak Max Surya Togas, Ketua FKPT Sulawesi Utara. Apa kabar Bapak? Baik. Ngomongnya depan mic, jangan kejauhan. Baik. Ini kan kayak mereka berdua pakai baju putih, saya hitam, saya kayak saya teroris ya. Nah, kalau ngomongin dari Mas Eldi dulu. Mas Eldi kan posisinya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Jaringan ya. Iya. Itu tuh apa tuh Mas jaringan Mas? Maksudnya apa sih yang biasanya Mas Eldi lakukan gitu? Oke, jadi saya sebagai kepala seksi jaringan di BNPT kami berada di bawah Direktorat Pencegahan atau kedeputiannya di Deputian Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Oke. Nah, seperti namanya pengawasan, nah yang kami lakukan itu sebenarnya di pengawasan terbagi dua nih. Ada pengawasan jaringan dan pengawasan barang. Oke. Kebetulan untuk saya posisinya di pengawasan jaringan. Jadi untuk yang pengawasan jaringan itu kami lebih melakukan pengawasan terhadap orang, organisasi, kelompok masyarakat Betul. yang rentan terpapar dan juga melakukan kita komunikasi dengan organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat yang moderat. Oke. Jadi emang komunikasi ke ke banyak-banyak organisasi gitu berarti Iya, Mas ya. betul. Berarti ini kan jaringannya luas banget Mas ya. Iya. Ada aja satu momen yang Mas Eldi sampai sekarang ingat banget, kayak nggak bisa dilupain ketika menjabat posisi ini nih Mas, di Kepala Seksi Pengawasan Jaringan nih Mas. Iya, memang ketika kita kan lebih banyak, kalau saya bilangnya ini lebih ke bagian silaturahmi nih kerjaan kita. Jadi datang ke berbagai ormas, ke tokoh masyarakat, tokoh adat. Jadi sebenarnya semua momen itu tidak terlupakan. Kenapa? Selama kita berkeliling Indonesia itu, Indonesia kan kaya budaya, kaya kearifan lokal. Nah ini setiap daerah, setiap orang yang berasal dari setiap daerah itu punya keunikan masing-masing gitu. Nah, menurut Mas Eldi sendiri, sebelum saya ke Pak Max nih, keunikan dari Sulawesi Utara nih apa nih Mas Eldi? Wah, ini dia. Ini kebetulan juga beberapa waktu lalu saya didampingi Pak Max ini juga baru dari Sulawesi Utara. Nah, ini ke beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat, ternyata iya, mungkin kita selama ini melihat Sulawesi Utara itu atau melihat Manado ini dari Jakarta ya. Betul. Bahkan ketika kita datang ternyata wah di sini masyarakatnya sangat welcome ya. Boleh saya bilang sebenarnya Manado atau Sulawesi Utara itu bisa kita jadikan contoh pilot project provinsi toleransi di Indonesia. Betul sekali. Gitu loh, karena di sini ya luar biasa blending masyarakatnya, baik dari berbagai etnis, berbagai negara juga ya Pak ya. Jadi luar daerah, luar yang belum ada mungkin Sulawesi luar angkasa ya Pak ya, belum ada ya Pak ya. Nah, kalau Itu luar daerah ya luar lagunya suku. Sal Priadi Mas ya. Ya, betul. Jadi ini luar biasa dan ini sebenarnya bisa dijadikan contoh di tempat-tempat lain. Bagaimana Sulawesi Utara bisa merajut, ya kita bisa bilang ya keharmonisan di sinilah dari berbagai Pak Max, ininya. bener nggak Pak apa yang dibilangin Mas Eldi nih Pak Max nih? Iya, itu jadi sangat benar sekali. Karena ketika Mas Eldi datang ke Manado beberapa hari yang lalu itu kita sudah sempat membahas banyak hal tentang kondisi dan keadaan, baik sejarah, sosiologisnya, apa segala macam tentang Sulawesi Utara. Betul. Bahwa Sulawesi Utara itu sebetulnya adalah miniatur dunia. Wah, Ya. kenapa tuh Pak miniatur? Kenapa Sulawesi Utara bisa dibilang miniatur dunia tuh Pak? Ya, karena Sulawesi Utara ini banyak masyarakat warga keturunan yang dibuktikan yang ada saat ini di Sulawesi Utara. Karena sejak tahun 1400-1500 itu sudah banyak warga asing ya di Indonesia
itu datang ke Sulawesi Utara, Oke. ke Manado. Ke Manado, gitu. apalagi Nah, kalau bisa dibilang dekat dengan perbatasan Filipina, Pak ya. ya, dan kemudian mereka akhirnya menetap di sini dan mereka beranak pinak di sini. Mereka kemudian berasimilasi dengan warga setempat. Sehingga di sini ada yang namanya Kampung Borgo. Borgo itu adalah orang-orang Portugis. Oke. Nah, kemudian Nama-namanya Carlos Queiroz, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes gitu. macam-macam itu. Nah, makanya di sini juga sebelumnya itu China duluan datang sini karena dagang kan. Iya. Baru kemudian ada juga orang India. Di sini ada kampungnya, Lengkap ada semua ya orang berarti ya? Arab, ada kampungnya. Jadi kayak bisa dibilang Kampung kayak Arab, ada. ya Indonesianya Indonesia nih berarti nih ya. Udah, Maksudnya semuanya udah ada. sangat. Karena saya ingat waktu itu saya pernah ibu saya kan waktu itu beberapa kali kerjaan ke Manado kan, dan ibu saya Iya. kerudungan gitu dan Iya. dia mau makan siang gitu. Ketika mau makan siang, ibu saya tuh salah masuk ya restoran yang ada 2B-nya, B2 ya kan. Terus diteriakin sama bapak, ya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Iya. Bener kasih tahu gitu. Iya. Terus saya bilang ibu saya, kenapa nggak masuk aja? Bukan perlu nggak tahu. Tapi ya nanti maksudnya dari hal sesimpel itu aja bisa menjadi apa namanya keberagaman yang sangat Iya, luas yang luar ada di biasa. Manado Iya, dan ada di sini. dengan keberagaman ini Pak dan Iya. juga dengan kan kita bisa bilang Manado kan kepulauan ya maksudnya Iya. pulaunya banyak lah kalau dilihat di kan dulu pernah ada kelas namanya peta buta nggak? Nah itu tuh kalau di atlas tuh ada tuh lengkap semuanya. Iya. Nah dengan keberagamannya ini Pak sebenarnya kalau kita bisa bilang kan ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi sebuah celah bagi paham radikalisme, bagi terorisme, bagi orang-orang yang mungkin ingin memanfaatkan situasi tersebut, Pak. Jadi Betul. apakah ini menjadi satu hal yang riskan, Iya. Mas? Gimana? Ya memang ketika berbicara keberagaman kayak dua sisi koin lah ya atau dua sisi pedang. Di satu sisi memang bisa menimbulkan potensi konflik yang lebih besar. Betul. Gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya menjadi pererat sebagai salah satu hal yang mempererat karena banyak perbedaan gitu. Dan menurut saya ya Tuhan pun sudah apa ya perbedaan itu sudah menjadi kodrat dari Tuhan gitu ya. Iya, iya, Makanya manusia ada laki-laki ada perempuan. Betul. Gitu kan. Dan kalau laki-laki semua kita juga pusing Pak. Iya, Ya jangan, kan? Mas. Atau perempuan semua juga kita bingung. Nah jadi memang sebenarnya perbedaan itu memang sudah kehendak Tuhan menurut saya. Betul. Dan ya itu dijadikan kekuatan dan inilah poin plusnya Manado bahwa atau poin plusnya Sulawesi Utara bahwa perbedaan inilah yang dijadikan kekuatan. Nah, kalau misalnya perbedaan ini berarti kan dengan ada di FKPT di Sulawesi Utara, gimana nih Pak sebenarnya dengan peranan FKPT dan juga apa koordinasi dengan BNPT pusat semuanya kan sebenarnya kan it's all about communication, it's all about connections, it's all about apa ya semuanya tentang keseragaman lah, harmonisasi. Nah, bagaimana sih FKPT sendiri dalam apa ya membendung tadi yang Mas Eldi bilang bahwa kayak wah nih dengan berbagai macam ini ada plus minusnya itu juga ada dengan apa ya radikalisme Pak, apalagi anak-anak muda zaman sekarang Pak banyak banget terpapar dengan gampangnya apalagi di sosial media Pak yang benar jadi nggak benar yang nggak benar jadi benar kita agak bingung nih Pak gimana Pak? Ya, kembali lagi yang saya sampaikan tadi. Karena kemajemukan yang ada sejak awal di Sulawesi Utara ini itu menjadi dasar. Oke. Kemudian akhirnya warga di sini hampir tidak tahu apa yang namanya radikalisme itu. Oke, karena Iya, udah kan? terbiasa bercampur menjadi karena satu udah Pak ya? bercampur baur dari dulu kala kan. Kita ya orang-orang dari luar Sulawesi Utara atau luar Minahasa ini itu sudah dari dulu bergaul dengan orang Gorontalo, orang Sangirta Laut, itu artinya yang Minahasa ya di luar itu. Kemudian di sini ada warga Banjar itu yang dari Kalimantan, nah, banyak juga yang dari Jawa apalagi kan. Iya. Nah itu menjadi bagian yang bisa dikata sudah tak bisa terpisahkan lagi di sini. Cuman karena adanya etika-etika budaya yang melekat di orang-orang Minahasa itu, Betul. ya mereka memang begitu terbuka, tetapi mereka juga tetap menjaga bagaimana tatanan kehidupan orang Minahasa itu sendiri di sini. dengan adanya apa namanya perkembangan modernisasi dan juga Iya, tradisional perkembangan- bergabung menjadi satu ya Pak? Iya, bisa menjadi satu dan kemudian juga tidak melihat satu perbedaan yang sangat Signifikan gitu ya. iya signifikan dan sangat berbeda jauh seperti itu. Semua satu keluarga. Iya. Kalau apa bahasanya kalau di sini
Kita Sini semua dorang bersaudara. semua bersaudara. Nah, kita semua Iya kan? bersaudara. Iya, jadi dorang bilang, dorang semua bersaudara kok semua bersaudara semuanya bisa baku kawin. Mas Ya, Eldi sendiri dengan Ya. keberagaman tadi Mas, apa namanya, gimana sih caranya BNPT untuk terus men-tracking berkomunikasi dengan FKPT apalagi Sulawesi Utara yang mungkin kan orang banyak ya, ketika saya tinggal di Filipina aja itu kan sebenarnya berapa kali teman saya kerja di kedutaan, terus dia ngajak makan malam, terus ketemu dengan ya panglima TNI atau siapapun yang datang ke Filipina, bilang karena di daerah bawahnya Filipina, Davao ya kalau nggak salah, Iya. itu kan ada Moro Islamic Liberal Federation, itu kan sebenarnya perbatasannya agak riskan. Gimana sih Mas, maksudnya dengan koordinasi FKPT terus juga dengan Mas Eldi sebagai kepala seksi pengawasan jaringan tuh gimana sih Mas koordinasinya Mas? Akhirnya kan ini banyak yang orang nggak tahu. Saya juga kemarin akhirnya baru tahu dari siapa namanya, dari BNPT sendiri bahwa BNPT itu nggak nangkap orang ya kan, yang nangkap tuh Densus Iya. terorisme. Gimana Mas? Iya, memang ketika berbicara Indonesia wilayahnya luar biasa lah. Parah Mas. Ya, terpisah oleh laut ya kan, ya, khususnya juga di Sulawesi Utara ini, memang perbatasan dengan Filipina, ya memang ada strategis untuk keluar masuk ya. Udah gitu juga bahkan di kepulauan terluar mungkin lebih dekat ke Davao mungkin ya dibanding ke Manado jarak tempuh. Tapi ya itulah Indonesia, dan itulah sebenarnya kelebihan Indonesia yang harus kita syukuri. Ya memang kayak itu nggak bisa BNPT bekerja sendiri. Makanya BNPT ini kan sebagai lembaga koordinasi. Jadi memang ada kementerian-kementerian memang tugasnya memang di situ. Kami terkait dengan perbatasan, kami juga berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh, kami koordinasi dengan BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Di situ pun nanti ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Imigrasi, Bea Cukai, karena memang semuanya punya kepentingan. Dan apa namanya, tujuan kita tetap sama. Intinya mungkin BNPT fokus dalam masalah pencegahan radikalisme terorisme, mungkin di Bea Cukai dengan fokus yang lain, TNI Polri dengan fokus yang lain. Jadi sebenarnya semuanya itu coba kita kolaborasikan. Oke. Jadi sama-sama kerja dan bekerja sama. Nah, dengan FKPT, FKPT ini makanya seperti Pak Max ini merupakan tokoh, ya bisa dibilang tokoh yang cukup Disegani di Sulawesi Utara. Jadi kami juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, juga dari berbagai kalangan. Seperti pencegahan kita fokusnya di Pentahelix, pelibatan multi stakeholder approach, mulai dari komunitas, akademisi, lalu pemerintah daerah, dan juga masyarakat, pengusaha pun kami libatkan. Jadi semuanya memang, dan di FKPT inilah mungkin memang BNPT mencoba merangkul tokoh-tokoh Sulawesi Utara ke dalam FKPT. Kenapa? Karena yang tahu daerah, yang tahu wilayah adalah masyarakatnya sendiri. Nah, itu sebenarnya yang tahu jeroannya, yang Ya. tahu kotanya seperti apa ya. Salah satunya Pak Max ini. Nah, Pak Max sebenarnya kalau ngomongin FKPT kan tadi udah ngomongin agak serius dengan Mas Eldi ya. Kalau kita ngomongin FKPT sendiri, sebenarnya kegiatannya di Sulawesi Utara ngapain nih Pak? Ada nggak sih kegiatan buat anak-anak muda ini yang bisa mungkin kontribusi sama BNP dan FKPT ini Pak? Iya, jadi intinya kita ditugaskan dalam rangka pencegahan. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan kita itu kan kita mempunyai beberapa bidang yang akan melaksanakan kegiatan pencegahan tersebut. Nah, salah satu contoh kegiatan pada hari ini nanti Youth of Indonesia ini ya. Youth of Indonesia, ya kan, Youth of Festival, yang nanti akan melibatkan anak-anak muda, Betul. terutama anak-anak SMA ya, dan juga mungkin mahasiswa nih. Nah, mereka kita akan coba untuk berkreasi. Oke. Nah, daripada mereka kemudian terpaut terus di gadget ya, untuk kemudian tidak lagi push-rank. tidak memperhatikan lagi suasana di sekitar dia gitu kan. Kiri kanannya dia udah nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Ya, karena fokusnya udah di handphone ini, ya kan. Nah, oleh karena itu kita mengangkat kembali nilai-nilai budaya itu dan kita lombakan supaya mereka merasa semangat untuk melakukan kreasi-kreasi itu. Nah, itu salah satu contoh saja. Tapi juga kami sering juga keliling untuk menyampaikan kepada semua warga bahwa bahaya radikalisme terorisme ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga mohon kepada orang tua terutama
itu bisa menyampaikan kepada anak-anak agar supaya jangan sampai mereka terkena paham-paham radikal Betul tersebut, sekali, ya Pak. kan? Karena anak Karena muda memang dari paling lingkungan rumah ya, lingkungan betul. keluarga yang lebih dulu kita harus perhatikan. Dan itu memang termasuk sangat baik karena kami didukung oleh BNPT untuk bisa juga membawa konten-konten tersebut ya. Nah, oleh karena itu ya kebetulan saya didukung dengan teman-teman pengurus yang luar biasa juga betul kan. sekali, Pak. Mereka juga adalah tokoh-tokoh yang ada di kelompok mereka. Jadi ada kelompok pemuda, ada kelompok-kelompok dari agama juga, ya, dari media. Ya, lengkap lah, Pak ya. Lengkap, Lengkap, luar biasa sekali. Nah, itu. Luar biasa banget Pak perbincangan kita di Sulawesi itu. Tapi kalau sebelum saya tutup nih, saya rangkum semuanya bahwa memang dari BNPT Pusat, dari Mas Eldi, terus juga dengan Pak Max, dengan kawan-kawannya di FKPT, ini memang membutuhkan komunikasi yang konkret dan juga kolaborasi dan juga koordinasi yang baik lah Pak ya. Jadi intinya untuk membangun Indonesia yang aman dan juga luar biasa nyaman bagi warganya. Dari Mas Eldi sendiri, mungkin ada pesan-pesan bagi penonton dan pendengar podcast Youth of Indonesia ini tentang jangan sih nggak usah teroris-terorisan gitu, ada nggak sih Mas pesan-pesan santai aja gitu? Iya ya, santai itu ya sebenarnya sekarang ya kita orang Indonesia, kita berperilakulah seperti orang Indonesia gitu. Sebenarnya cukup di situ aja sih. Ya kan yang lain cukup jadikan ya tambahan pengetahuan lah silakan. Gitu. Jadi orang Indonesia makan pakai tangan, nih kan di rumah kaki naik, Itu nikmat mana lagi yang kau dustakan ya nih kan? Eva ini saya pas tinggal di Manila pertama kali pindah makan fried chicken ya di restoran ya, dilihatin orang pakai tangan, ternyata mereka habitnya pakai sendok garpu. Ya, padahal kita enak buat pakai tangan, ya Allah. Pak Max sendiri mungkin ada pesan buat kawan-kawan di Sulawesi Utara mungkin tentang ya udah sih kita harusnya sebagai warga negara Indonesia harus kita seperti ini, atau mungkin ada ngapain sih terorisme, radikalisme, mungkin Pak Max bisa kasih kata-kata penyemangat bagi warga nih Pak. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Utara itu tentu saja tetap menjaga stabilitas keamanannya itu dari dalam lingkup keluarga, untuk kemudian selalu mawas diri dalam bertingkah atau segala macam, ya mungkin saja itu menjadi panutan buat kita sekalian gitu kan. Sehingga siapa saja yang melihat kita itu merupakan cermin untuk bisa berwarga masyarakat yang baik gitu kan. Sehingga tidak akan muncul lagi pemikiran-pemikiran radikal atau yang bisa membuat gaduh lah. Seperti itu ya. Jangan buat gaduh di negara sendiri ya, please, mohon gitu lagi anak-anaknya. Jadi itu dari Mas, terima kasih Mas Eldi. Ya, terima Pak kasih. Max, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Jangan kemana-mana karena kita ada ngobrolan lagi dengan Jessica, salah satu juri dari Youth of Indonesia Festival. Kita akan ngomong kenapa budaya dan radikalisme itu bisa menjadi satu sih, itu menjadi menjadi kita bisa bilang anak muda serta seni budaya setempat ini sangat berperan dalam memerangi paham radikalisme dan juga terorisme. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Dan saya berharap maksud dan tujuan kegiatan ini tercapai dalam bentuk kita semua harus bangga sebagai orang Indonesia, apalagi anak-anak muda yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini, melanjutkan cita-cita para proklamator kita. Jadi tentu kita harus memastikan anak-anak muda ini nanti meneruskan kebudayaan yang selama ini kita juga meneruskan. Kita nak mau nanti mungkin kita dapat rektor mungkin 200 tahun ke depan melihat dari atas melihat dari atas, loh kok so beda? Apakah ini Indonesia? Apakah ini Manado? Kenapa beda? Nah, kan kita mau kebudayaan kita yang baik ini kita jaga terus. Jadi demikian, sekali lagi terima kasih kepada semua stakeholder yang telah terlibat, dan tentu kita berharap kegiatan kita ini bermanfaat bagi Indonesia. Dengan demikian, saya membuka kegiatan Youth of Indonesia Festival pada hari ini.
Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan tentu bermanfaat bagi bangsa kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Karakter ID Youth of Youth of Indonesia by BNPT RI. Kan gue sama Jessica ya. Jessica ini salah satu apa namanya juri ya, di Youth of Indonesia Jazz. Menurut lo kenapa sih budaya dan radikalisme itu bisa menjadi satu cara untuk mencegah terorisme gitu? Maksudnya budaya bisa menjadi salah satu cara bisa mencegah terorisme dan radikalisme, Jess? Bisa dong, soalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya dia justru gak ada kerjaan, dia kayak ya nothing to do lah ya, terus pengangguran, gak ada yang dipikirannya tuh hal-hal yang baik, ya ujung-ujungnya pasti jadinya salah arah. Nah, sedangkan kalau misalnya nih kita arahkan terus habis itu pikiran mereka tuh justru untuk memajukan Indonesia dengan budaya, itu malahan justru jadi oke kan. Mereka tuh tahu gitu arahnya mereka tuh kemana, jadi ya nggak pikirannya macam-macam. Mesti diarahin emang berarti ya? Benar, dan di sini kita BNPT sama FKPT ya bertujuannya untuk itu. Nah, kalau misalkan si Youth of Indonesia sendiri berarti kan ini peserta baik banget aja sih. Menurut lu gimana? Maksudnya dengan peserta total kita kata Mas 18. Hampir 20 ya. Hampir kayaknya. 20. Berarti ini lu yang pertama atau yang berapa? Udah kegiatan berapa kali? Ini provinsi kedua yang aku datangin. Nah, oke, kalau yang pertama berarti kan lu melihat NTT. potensinya bagus-bagus banget ya? Bagus banget. Gimana menurut kalau Manado apakah akan lebih Ini bagus atau gimana nih? Seharusnya feeling aku bagus-bagus juga ya, karena setahu aku sendiri orang-orang Manado tuh suaranya oke-oke. Oke. Terus penarinya juga, Kebudayaan baik banget emang. budayanya juga oke-oke juga. Tadi aja aku ngelihat mereka itu ada yang membawakan tarian dari kayak semacam Portugis ya. Ya. Jadi- So let's see ya. Kalau feeling aku sih ini seharusnya calon-calon juara juga nih. Nah, lu ada pesan nggak buat kawan-kawan kita anak muda ini yang mungkin berpikir kayak emang apa hubungan sih budaya sama radikalisme? Mungkin lo ada pesan-pesan buat mereka untuk tetap berkarya atau apa gitu, Jess? Pada intinya kita sebagai anak-anak muda Indonesia pengennya apa sih? Satu dong, pengennya memajukan Indonesia. Maka dari itu lebih baik kita memajukannya dengan budaya dan juga bakat yang kita miliki ini. Apalagi budaya di Indonesia kan banyak banget. Yuk kita bareng-bareng yuk kita majukan Indonesia dengan seperti itu, jadi dikenal di mancanegara dan juga jauhi deh yang namanya negatif-negatif kayak terorisme, radikalisme, hoax apalagi ya. Udah bye-bye banget deh. Gila, jadi itu dia tuh ngobrol sama Jessica. Ntar gue ngobrol lagi sama Jessica bareng pemenang juga. Jadi kita akan melihat serunya dari Sulawesi Utara seperti apa pesertanya. Let's go. Menyesal sudah terjadi, aduh sayang. Paksa anak-anak kami akan memegang gayung serta kembudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayuh perahu-perahu Makassar. Dipentaskan sekitar 10 sampai 15 menit. Tarian ini merefleksikan. Kita mulai dari juara ketiga ya, oke. Pemenang ketiga jatuh kepada SMA Negeri 7 Tarian Temon. Pemenang kedua jatuh kepada Julio Mamahit SMA Negeri 1. Dan pemenang
jatuh kepada tarian SMK Negeri 5. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Selamat ya, kalian sudah menjadi juara 3 ya? Terima kasih. Dari SMA mana? SMA Negeri 7 Manado. Nah, kalian perkenalkan diri kalian sendiri dong. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Adolfin Christine Galatiku. Perkenalkan, nama saya Karisa Lomboan. Nah, tadi kalian membawakan tarian apa tuh? Tarian Tamo. Itu tentang apa tariannya? Itu menceritakan tarian tentang pembuatan kue Tamo. Lebih tepatnya kue daerah. Dengan kue daerah ini dibuatnya dengan simpel. Juga masih ada sampai saat ini. Masih sering dibuat. Kalian pernah coba kuenya? Belum. Kalau kuenya belum pernah dicoba. Oke, pesan-pesan kalian tentang acara ini gimana nih? Pesan dan kesan? Kalau dari saya, kesan dan pesan saya untuk acara ini sangat luar biasa tentunya, dan sangat menarik juga untuk kita kalangan pemuda remaja yang mungkin juga banyak juga yang menginspirasi untuk kita anak-anak bangsa gitu. Julio, selamat ya. Ya, terima kasih Pak. Julio tadi dari SMA mana? Dari SMA Negeri 1 Manado. Tadi bawa lagu apa Julio? Lagu Menesel. Kenapa memutuskan untuk bawa lagu itu? Karena pertama dibilang oleh guru untuk membawakan lagu itu, tetapi setelah guru bilang makna dari lagu itu, Julio merasa bahwa lagu itu memiliki pesan orang tua kita memberi nasihat dan ajaran kepada kita itu untuk kebaikan kita diri sendiri, dan kita tidak boleh menolak, dan kita tidak boleh tidak menerima ajaran tersebut, dan kita harus menerima, serta kita sebagai anak harus membanggakan serta menghormati orang tua kita. Oke, menurut Julio acaranya gimana? Tentunya seru banget dan sangat menarik karena ada 2 jenis lomba yang diadakan, yaitu tarian dan vokal, dan puji Tuhan Julio mendapat juara 2. Selamat sekali lagi Julio ya, thank you. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.